Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nizar, Kak Yogi? Bang Nizar, Kak Yogi? Bang Kakak? Bang Nizar. Ada. Nggak ada. Bang Nizar, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Bang Nizar dan Kak Yogi di podcast Alternatif. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih, menjawab-jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau punya pertanyaan, kirim aja gitu ya, atau tulis aja di video, salah satu video podcast Alternatif, tulis aja pertanyaannya. Atau bisa juga kirim ke Yayasan Anak Muslim Ceria ya. Dan pertanyaan teman-teman nanti kita akan bahas bersama ya. Bahas bersama. Baik, hari ini kita mau ngobrol santai nih Bang, menjawab Ngobrol santai pertanyaan sekali. ya. Nah, gimana kabarnya Bang Nizar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi makan kelapa tua Bang ya? Kelapa muda. Kelapa muda ya? Berapa tahun Bang? 2 apa ya? Atau 2 apa? Masih muda ya? Masih muda Baik. sekali. Bang Nizar, ini banyak pertanyaan nih yang akan kita bahas hari ini Bang Nizar ya. Iya. Pertanyaan pertama, apakah Bang Nizar itu manusia Bang? Iya dong. Iya ya. Iya. Pertanyaan kedua Kak Yogi. Apa-apa? Apa kabarnya Kak Yogi? Baik kalau Oh iya. Ini kok gampang banget pertanyaannya ya. Baik teman-teman semua. Pertanyaan pertama mungkin ini Bang. Berkaitan dengan masa muda Bang Nizar. Iya. Nah, Bang Nizar, apa benar masa muda itu masa yang berapi-api Bang? Iya benar ya. Enggak. Ini kan Masih banyak baru banyak remaja. teman-teman di rumah tuh kadang bingung gitu Bang. Sebenarnya apakah setiap manusia itu harus menjadi orang dewasa gitu Bang? Dan kalau jadi orang dewasa, hal apa sih yang harus disiapin gitu sama kita yang mau jadi orang dewasa ini? Wah, Atau kita yang pertanyaannya remaja? berat ya. Ayo dong Bang, come on ya. Apa Bang? Apa yang harus kita persiapkan sih kalau kita beranjak dewasa Bang? Pertama kematangan berpikir ya Kak Yogi. Kematangan berpikir. Ini kematangan berpikir sama kematangan rendang itu sama nggak Bang? Beda. Beda-beda gimana? Rendang 2 hari, kalau berpikir lebih lama. Ya. Lebih lama ya. Iya, jadi seperti mindset. Jadi semua kembali ke Mindset. Oh, iya. Masih mikir Bang? Masih. Ya, kematangan yang sangat matang yang gimana ya Kak Yogi? Sebelum ini kayaknya Bang Nizar belum dewasa juga ya? udah. Oh, Bang. udah. Anak udah 1, udah mau 30 tahun. Gimana Bang? Gimana dari Kak Yogi dulu berarti ya? Jadi setiap manusia ini kan akan beranjak dewasa, benar kan? Iya, beranjak Insya Allah kalau ada umurnya, Kalau ada masih umur. dia akan beranjak dewasa. Dan ada hal-hal yang harus disiapkan ternyata Bang Nizar ketika beranjak dewasa. Di antara hal yang harus dipersiapkan adalah kemampuan untuk menjadi orang yang mandiri Bang Nizar. Mandiri. Iya, karena selama ini mungkin kita sering dibantu ya sama orang tua. Kita kalau mau apa-apa tinggal bilang gitu ya. Pengen sesuatu tinggal ngomong. Nanti orang tua yang memenuhi, orang tua yang ngasih. Dan kalau kita udah beranjak dewasa, ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus Berjuang belajar berjuang sendiri Bang Nizar. Ya, ketika teman-teman udah lulus SMA, udah kuliah nantinya ya, atau bahkan udah kerja, ya teman-teman harus belajar memenuhi kebutuhannya secara mandiri teman-teman, nggak bisa bergantung lagi. Maka latihan yang bisa dilakukan sekarang ya, kalau datang waktu sholat ya harus sadar mandiri gitu loh, nggak perlu dimarah-marahin lagi gitu Bang Nizar ya, nggak perlu harus diinget-ingetin lagi, ayo dong sholat gitu, nggak usah ya Bang ya. Justru bisa dengan cara menghafal jadwal sholat juga. Gimana Bang caranya Bang? Dihafal. Dihafal misalnya. Oh waktunya Maksudnya. Waktunya. Nah, biar nanti zuhur kan kadang berubah-ubah nih ya. Iya. Kadang jam 11.45. Iya, dan ada aplikasi-aplikasi yang mengingatkannya sebelum azan. Gitu ya Bang. Iya. Yang aplikasinya bunyi gitu ya kalau mau sholat gitu kan. Iya. Allahu Akbar. Dan itu ada itunya juga, ada nasihat dari beberapa ustadz gitu ya, terkait notifikasi yang di HP itu. Misalnya azan tuh waktunya azan tuh jangan pakai ringtone azannya itu kayak gitu. Tapi Karena terkadang terkadang kita pingin mematikan itu Kak Yogi. Pingin mematikan
di tengah-tengah misalnya. Oh gitu. Mematikan azannya, Bang. Mematikan aja ya. Kadang notifikasi, waduh ini terlalu ini, akhirnya dimatiin kayak gitu. Jadi azannya terlalu kenceng mengganggu. Iya, kadang malah matiin. Dan mengkhawatirkannya lagi, misal di tengah-tengah itu kayak gitu. Di tengah-tengah misalnya dimatiin. Misalnya pas asyhadu alla ilaha, misalnya ada yang matiin. Nah, makanya ada yang beberapa yang menasehatkan gitu ya. Bahkan dari ulama pun ada juga yang menasehatkan untuk ringtone-nya atau notifikasinya itu cukup dengan getar misalnya. Atau mungkin yang bukan musik tentunya, yang misalnya cuma kring-kring. Intinya atau suara ayo sholat gitu ya, kan. ayo sholat ya boleh lebih ini gitu lagi. Jadi kalau misal dengan azan langsung tuh, misalnya dia ada di kelas misalnya kayak Yogi, di kelas atau di misalnya kuliah atau di sekolah gitu ya, atau mungkin ada rapat gitu ya, itu nanti ditakutkan malah diberhentikan di tengah-tengahnya kayak Yogi, malah gawat gitu ya kayak Yogi. Nah, jadi kita di antara bentuk kemandirian harus bisa mengendalikan hal-hal yang menjadi kebutuhan kita gitu ya. Sholat, dan di antara cara mudah untuk biar kita terbiasa dengan sholat ya banyak melakukan pengingat ya atau reminder. Gitu ya. Di antaranya HP kita, kalau yang udah punya HP, kalau yang belum ya tinggal nunggu azan aja. Azan waktu sholat langsung segera. Terus ya udah kalau waktu mandi ya mandi gitu. Jangan males gitu ya. Kalau waktunya mandi ya mandi, sore mandi, pagi mandi. Nggak usah ribet gitu, nggak usah sebel, nggak usah marah. Aduh kenapa harus mandi? Ya emang udah kayak gitu kebutuhannya. Iya. Kita emang butuh mandi gitu. Kita butuh bersih gitu ya badan kita. Makan juga sama. Nggak perlu lah orang tua tuh repot banget ngingetin kita makan, teman-teman. Udah deh makan. Kalau pagi harus makan ya makan, siang makan ya makan, malam makan ya makan, atau sore makan ya makan gitu ya. Jadi semua kebutuhan kita itu harus bisa kita penuhi sendiri. Beresin kamar, itu kita yang tidur, kita yang pakai kamarnya, kita yang nyaman kalau kamar itu bersih, rapi gitu ya Bang Nizar ya. Nah jadi kita yang bersihin gitu loh. Nggak usah nunggu orang tua, nggak usah nunggu misalnya kalau di rumah ada pembantu, nggak usah, kita yang bersihin. Karena kalau udah dewasa nggak ada orang tua, nggak ada pembantu, ya tinggal kita sendiri tuh. Nah gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa nih mulai mengendalikan kebutuhannya mandiri gitu Bang Nizar untuk beranjak dewasa. Iya seperti itu. Yang kedua, untuk beranjak dewasa itu kita butuh disiplin Bang Nizar. Disiplin ya. Iya, Bang Nizar punya pengalaman tentang disiplin? Disiplin apa misalnya? Disiplin ilmu apa Bang? Disiplin itu beda. Disiplin tentunya ini Bang Nizar dapat apa namanya? Dapat nasihat juga ya dulu di Wisma itu Kak Yogi. Dulu Bang Nizar di Wisma Demutakin. Kalau teman-teman tahu siapa itu namanya, Akmal sama Ahmad sama Kamil, mohon maaf. Ahmad sama Kamil Hafiz Indonesia dulu pernah. Itu kan beliau di Demutakin. Mereka di Demutakin yang SD, yang anak kecilnya. Nah, Bang Nizar dulu di mahasiswanya. Dan beliau punya Pak Ike Mutakin ya. Jadi ma'had tersebut, wismanya mohon maaf kok ma'had. Wisma tersebut punya Pak Ike dan beliau itu sangat disiplin. Mengajarkan kita untuk benar-benar, misalnya sholat pun tuh Kak Yogi, kan ada jadwal-jadwal gitu ya. Di Wisma tuh ada jadwal pengajiannya, ada jadwal beres-beresnya gitu ya. Nah, termasuk sholat pun kita suruh siap-siap sebelum azan. Kemudian makan pun kita diwaktuin. Nah, jadi kalau ibaratnya TNI kayak gitu ya, itu ya harus disiplin karena memang beliau bukan mantan TNI ya, cuma mantan pelayaran kalau nggak salah. Bang Nizar juga sedikit lupa ya, mohon maaf Pak Ike gitu ya. Yang mana beliau terbiasa disiplin dari dini, dari kecil. Akhirnya sampai membuat Wisma pun harus disiplin semuanya. Ada dendanya juga Kak Yogi. Kita itu misalnya ada kelas, itu 5 menit harus sudah masuk
sebelum tank kelasnya dimulai. Kalau pas itu biasanya dapat teguran. Nah, jadi kalau di tempat kita malah pas tepat waktu itu malah ditegur. Karena memang disuruhnya harus sebelum seperti itu. Nah, itu jadi terbiasa juga ke Bang Nizar, misalnya ada rapat kalau dulu pas kuliah di rapat-rapat bersama organisasi mahasiswa kemahasiswaan gitu ya, di Jamaah Salahuddin misalnya, atau di Keluarga Muslim Ilmu Budaya di FIB misalnya. Itu Bang Nizar juga langsung terbiasa. Misal datangnya sebelum Hamin 15 misalnya. Jadi kalau jam 4 rapat gitu ya. Iya. Berarti kemarin datangnya gitu ya. Kejauhan juga. Kejauhannya. Iya, jadi Hamin 15. Hamin sebenarnya hari ya. Iya. Cuma udah terbiasa. Ya, tadi kan soalnya Hamin tadi ngomongin tadi. Iya. Min gitu ya. Iya. Minit min 15 gitu. Nah, Jadi gitu akhirnya dong. terbiasa. Seperti itu kayak Yogi. Kalau ada sesuatu, karena apa? Karena waktu itu penting kayak Yogi. Karena teman-teman kita misalnya punya janji, mungkin ada teman kita yang punya banyak acara setelah itu kayak Yogi. Misalnya jam 4 pertemuannya dan butuhnya cuma sejam. Siapa tahu dia jam 5 tuh nanti disuruh pergi ke pasar misalnya untuk beli apa. Ya, gitu, banyak orang yang punya keperluannya sendiri. Jadi, makanya disiplin tuh nggak bermanfaat buat kita sendiri. Terkadang bermanfaat untuk orang lain juga seperti itu. Kalau kita nggak disiplin, bukan hanya ngerugiin diri sendiri, tapi ngerugiin orang lain juga. Seperti itu kayak. Betul banget. Dan ternyata Bang Nizar, kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Irlandia, Aduh, Indonesia KBBI ya. Menurut KBBI, orang yang disiplin itu adalah orang yang punya 3 ciri, Bang Nizar. Oh iya. Ciri yang pertama itu dia tertib. Nah, dia tertib tuh sama aturan yang ada. Dia yang kemudian dia patuh, Bang Nizar. Yang kedua patuh. Dia mematuhi aturan-aturan itu, Bang Nizar. Dia tertib, dia patuh, dan dia itu taat. Mentaati itu semua. Nah, ini tiga definisi. Tertib, patuh, dan taat. Jadi itu orang yang disiplin. Dan orang yang disiplin ini adalah ternyata kunci di antara kunci-kunci orang yang berhasil atau orang yang bahagia. Iya, nah, jadi kalau kita nggak disiplin, kita males-malesan, kita nggak komitmen, nah ini malah bahaya. Dalam Islam sendiri, al-muslimuna ala syurutihim. Iya, itu benar sekali itu. Benar, Bang Nizar ya. Jadi seorang muslim itu ada di atas janji atau kesepakatannya. Iya, kesepakatan. Jadi gitu teman-teman. Jadi harus didisiplin. Kalau udah waktunya bangun, ya bangun. Jangan molor-molor. Kalau waktunya sekolah ya sekolah gitu. Waktunya murojaah, waktunya menghafal gitu ya. Waktunya belajar. Ini disiplin, belajar disiplin. Ini tips yang kedua kalau mau jadi orang dewasa. Iya. Karena kalau kita kehilangan kemandirian dan disiplin, Bang Nizar, kita akan kesulitan jadi orang dewasa. Kita nggak dipercaya orang, kita sering mengecewakan orang, ya, dan sering terjadi masalah, konflik sama orang. Akhirnya apa? Kita merasa minder dan merasa gagal jadi orang dewasa. Tips yang ketiga kalau menjadi orang dewasa, Bang Nizar, kuasai berbagai macam kemampuan. Oh, insya Allah. Nah, kemampuan dalam bidang agama, kemampuan dalam bidang apa lagi Bang Nizar? Ilmu pengetahuan umum, ya, kemampuan di bidang yang sifatnya keterampilan, skill, itu teman-teman. Jadi jangan malas untuk upgrading diri. Iya. Gitu sih 3 tips. Banyak sebenarnya Bang ya. Banyak sekali. Tapi 3 dulu aja deh. 3 gitu dulu. Bang Nizar. Nah, Dan yang itu ngomong-ngomong terkait apa tadi? Apa yang ketiga tadi? Kayak gitu. yang ketiga itu ketuhanan yang Maha Esa, Bang. Itu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Apa tadi barusan ketiga? Menambah pengetahuan apa? Iya, Bang. Bukan apa skill, Bang. Skill, Meningkatkan iya. kemampuan. Kemampuan. Nah, kemampuan dalam apa? Dalam bidang ilmu pengetahuan ataupun dalam skill gimana? Ya, dan ini untuk yang cowok-cowok ya. Yang cowok-cowok. Yang ikhwan-ikhwan, yang pria-pria yang merasa pria laki yang merasa laki. Oh, iya. Nah, itu sama halnya nasihat dari Pak Ike itu, Kak. Yuk. Wah, Pak Ike lagi Ya, Pak Ike lagi. gimana, Bang? Untuk kalian teman-teman ini yang ikhwan-ikhwan gitu ya, harus punya skill bisa khotib. Bisa khotib kayak Yogi. Karena misalnya
teman-teman lagi singgah di suatu tempat atau di rumah sendiri ya, di daerah sendiri, Benar-benar. terkadang ada jadwal khotib yang hilang gitu Betul, ya. betul. Misal khotibnya Nggak hari ada. ini nggak ada, Nggak bisa datang. nggak bisa datang. Serang kayak gitu tuh. Iya, dan Akhirnya takmirnya ditunjuk dadakan akhirnya, Iya, Bang. Bener-bener. itu terkadang seperti tahu bulat kayak Yogi. Nunjuk orang gitu. Dadakan, Dadakan bener. gitu ya. Kalau kita nggak bisa, deg-degan Iya, jadinya. Deg-degan jadinya. Nah, jadi skill yang misalnya laki-laki perlu tuh Benar-benar. untuk bisa berkhotbah kayak Yogi. Betul. Nah, Karena ini kan dan merupakan yang- kewajiban ya, Bang ya. Iya. Yang apa namanya? Nggak harus lama gitu ya. Nggak harus Bahkan lama. yang sunnah Singkat, itu yang singkat khotbahnya dan dipanjangkan kalau menjadi kalau sholatnya. gitu. sholatnya, Iya, waktu bacaan imam. sholatnya. Seperti Betul. itu kayak gitu. Jadi kalau kita jadi khotib gitu ya, kita khutbah Jumat, ternyata waktunya cuma 10 menit, itu malah bagus Malah ya, Bang. bagus. Nah, justru malah nggak bagus kalau 1 jam. Jemaahnya udah pada Iya. tidur semua. Dan biasanya gitu ya. termasuk Bang Nizar sendiri maksimal tuh 15 menit. Gitu. Maksimal. Iya, makanya kadang punya jam atau misalnya lihat yang ada di atas itu kayak gini. Atas apa namanya? Jam gadang. Bukan dong. Oh, bukan. Atas masjid gitu ya. Ini kan Berarti biasanya di depannya. Maksimal 15 menit. Iya, kalau Bang Seringnya Nizar 2 sendiri menit ya, Bang ya? 6. Iya beneran. Emang 6 bisa, kadang Bang, 7. 6 menit? Bisa. Bisa. Kadang memang yang disampaikan memang secukupnya gitu Secukupnya. ya. Berarti Misalnya nyampein hadisnya iya, saja. Nah. Jemaah salat Jumat rahimani rahimakumullah gitu ya. Secukupnya gitu ya. Bukan. Bukan ya, tapi katanya Iya, secukupnya. bukan. Maksudnya secukupnya tuh nggak usah berlebih-lebihan. Nggak usah juga, berlebihan. gitu ya. Dan nggak masalah kalau baca Kak Yogi. Oh, Misalnya, baca nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa baca. Bahkan Baca dari komputer nggak apa, Bang ya? dari susah dong. Masa rakit PC dulu. Berarti baca bawa Baca misalnya kertas bawa dari HP. kertas atau dari HP gitu ya. Misalnya dari mana Kak Yogi? Rumaiso.com itu kan ada teks-teks khutbah atau khutbah.com, khutbahjumat.com. Betul, jadi laki-laki ya siapkan diri kita Iya. untuk menjadi khatib ya. Baik. Nah itu dia teman-teman semua. Sekarang kita coba dari pertanyaan Bang Nizar yang sudah masuk ke Bang Nizar. Apa pertanyaannya, Bang, yang kita bahas? Pertanyaannya tips bahagia kayak. Oh, tips bahagia. Tips bahagia. Tips bahagia Nah, itu jadi ada yang nanya apa itu tips bahagia ya? Nah, Bang Nizar kebetulan ingat suatu nasihat dari Ustadz Ratno. Nah, coba Bang Nizar sampaikan, Bang Iya. Nizar. Jadi orang itu bahagia kalau sudah terpenuhi hak-haknya. Hak-hak apa? Yang pertama haknya Allah. Haknya Allah. Hak Allah. Berarti Kita harus mengerjakan beribadah. perintahnya, menjauhi larangannya. Iya, dan yang paling utama adalah bertauhid, Bertauhid. mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua itu hak-hak dengan manusianya. Enggak hak dengan manusia. Iya. Nah, maaf, keluarga dulu ya. Orang tua dulu. Orang tua dulu. Hak keluarga. Kemudian berikutnya ada hak diri sendiri. Hak diri sendiri. Karena diri sendiri juga punya hak. Gitu. Fi badanika hakkun gitu ya. Hakun iya. Kemudian berikutnya hak ke orang lainnya itu kayak Ke gitu. orang lain. Ke lingkungan. Lingkungan. Iya, lingkungan Iya, sekitar. Sama kaum muslimin, Sama kaum tetangga, muslimin. masyarakat. Seperti tadi yang disampaikan Kak Yogi ya, al-mu'minuna ala syurutihim. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti sudah bermasyarakat, misalnya sudah disepakati untuk kumpul RT hari ini, nah, kalau nggak ada uzur harus Datang. Iya, Kalau kan? ada uzur baru izin. Iya, Nah, kayak gitu. Karena Jadi misal kalau Senin kumpul, iya, nah berarti harus Senin kumpul ya Bang ya? Iya, Senin Kalau kumpul. ada uzur kita izin. Izin. Oh, maaf Pak, saya Senin nggak bisa, saya datangnya Selasa aja ya gitu. enggak gitu. Izin Kan- ya izin sudah aja ya, nggak ikut gitu ya. Nanti kalau Selasa datang sendiri. Iya, lebih apa? Lebih enak kalau misalnya kita konfirmasi gitu. Ada biar apa-apa tuh izin ya, ngomong aja gitu. Iya, meskipun mungkin karena malas gitu kayak Yogi, ya izin misalnya. Izin males nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Nggak boleh ya. Maaf saya izin nggak bisa Maaf, datang saya hari izin. Senin karena males gitu nggak Nah, boleh. jangan. Misalnya emang ada acara atau ngerjain tugas atau apa gitu ya. Nah, terus yang terakhir tunaikan hak-hak akad-akad sesama manusia gitu. Ya. Tunaikan hak-hak atau akad-akad sama Akad-akad manusia. Jadi sama kalau kita udah manusia. pernah janji, Iya, pernah janji. punya sesuatu lah apa yang Iya, kita sepakati hutang. bersama, ya itu betul Iya. harus ditunaikan. Tunaikan. Jadi kalau 5 ini terpenuhi itu bisa bahagia Bisa itu bahagia. Yang pertama apa Bang? Tadi hak-hak Allah Hak kita Allah. penuhi. Yang kedua? Beribadah tentunya.
Yang kedua hak kepada diri sendiri. Orang tua dulu. Keluarga gitu ya, ahli. Jadi orang tua atau Ahlikum. suami istri atau anak, adik, kakak gitu kayak gitu. Kemudian berikutnya ke diri sendiri. Diri sendiri. Ia punya haknya, misalnya capek, ya jangan dipaksakan untuk kerja. Kemudian yang kedua hak kepada lingkungan. Yang keempat itu. Yang keempat maaf. Iya. Ke lingkungan gitu, lingkungan sekitar, saudara, tetangga. Yang kelima itu memenuhi akad-akad yang sudah disepakati seperti itu kayak gitu. Nah, gitu teman-teman semua, Masya Allah. Tadi sudah kita bahas 2 pertanyaan. Satu pertanyaan, gimana sih persiapan untuk menjadi orang dewasa? Dan yang kedua, gimana biar kita bahagia? Sudah dibahas semua. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya bersama Bang Nizar dan Kak Yogi. Sampai ketemu lagi di podcast Alternatif. Assalamualaikum. Wassalam.